Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Ulang, Mbak Yes. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Laksanakan. Yes. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Ya. Ada yang kita hadir hari ini? Ini. Bayu tadi. Oh, ada kegiatan ya? Iya, Surabaya. Baik. Cuma Bayu saja ya. Untuk pagi hari ini. Sebelumnya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PPKN? Ya. Baik. Tolong untuk dipimpin doa dari perwakilan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk memacu semangat kita, tadi kan sudah berdoa, spiritual kita juga sudah nampak. Untuk action selanjutnya kita masih di dalam sebuah wadah PPKN ya. Kelas PPKN itu harus semangat nasionalismenya juga harus dikuatkan. Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Tolong salah satu untuk memimpin ke depan. Silakan. Silakan. Yang lainnya tolong. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, anak-anak. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran pada bab kedua. Bab yang kedua itu terkait dengan apa? Pandu kemarin. Hakikat, perlindungan, dan penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum apa ini? Masih ingat? Apa namanya? Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah
upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman harus dari penegakan maupun aparat atau lembaga. Ya, hukum sebagai pedoman. Kalau perlindungan, ya silakan. Upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan kekuasaan dan perlindungan kesetaraan hidup sesuai dengan asas. Iya, perlindungan dan penegakan itu jadi satu kesatuan untuk mewujudkan sebuah masyarakat, sebuah bangsa Indonesia yang damai gitu ya. Nah, baik. Kalau hari ini kita akan masuk di pembahasan yang namanya peran daripada penegak hukum yang ada di Indonesia dalam mewujudkan perdamaian itu. Ya. Nah, Bapak punya contoh video terkait dengan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Silakan disaksikan ya.
Baik, dari kasus ini ada banyak penegak hukum yang melakukan pekerjaannya, melakukan tugas dan fungsinya. Nah, ada siapa saja tadi? Jaksa, hakim, advokat atau pengacara ya. Kalau lagi kepolisian ada? Ada. Yang di belakang-belakang itu, kalau yang di belakang-belakang ini siapa? Saya untuk melihat jalannya sebuah persidangan itu memerlukan pers biar kelihatan transparan, biar tidak tertutup dan masyarakat luas bisa menyaksikan sebuah jalannya. Nah, ini beberapa penegak hukum yang ada. Yang pojok kanan atas, pojok kanan atas pers. Ya, oke. Kabarnya siapa lagi? Ini akhir. Yang Di atas. Di atas. Di atas siapa itu? Hakim. Kemudian di bawah pengacara. Kemudian yang sampingnya jaksa. Jadi jaksa itu posisinya berhadapan dengan pengacara. Baik, untuk itu dalam pembelajaran kata ini kita akan mempelajari peran daripada apa penegak hukum yang terlihat pada salah satu kasus dari sampingnya. Ya, baik. Untuk itu Bapak ingin mengajak kalian bekerja kelompok. Ada 5 kelompok nantinya. Yang akan kalian mainkan nanti Pak mengunjungi kelompok-kelompok tersebut. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya, 5 berarti dalam satu kelas sampai 2, 5 sampai kelompoknya 5 sampai 2. Baik, saya bagi ya. Kelompok yang pertama membahas tentang kepolisian negara. Absen 1 sampai dengan ya. Dan kelompok yang kedua absen 7 sampai dengan 15 ya. 15 sampai dengan 22 kelompok 3 bahas tentang hakim. Kemudian 23 sampai dengan 27 kelompok yang membahas advokat. Sisanya membahas tentang KPK. KPK Bapak sudah saya share di grup WA ya. Tapi jika ada pertanyaan kurang jelas silakan dibuka dulu ya KPK Bapak. Di sana ada 2 soal ya. Soal yang pertama menjelaskan kalian nanti dijelaskan terkait dengan peran-peran yang dibutuhkan itu sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 tentang kepolisian, kelompok 2 tentang kejaksaan sampai dengan kelompok lain. Soal yang pertama itu. Soal yang kedua, silakan mencari berita terkait dengan fungsi yang dijalankan oleh penegak hukum itu. Aku saja nanti komentari oleh kelompok. Ya kelompok sendiri yang mencari itu. Ya, kasih. Oh ini contohnya gini. Satu berita menjelaskan terkait dengan berita kepolisian.
kepolisian itu sudah menjalankan peran fungsi tugas tentang apa di satu kita ini. Jelas? Begitu juga dengan kejaksaan. Contoh kita terkait dengan kejaksaan sudah menjalankan sesuai enggak sama yang kalian di soal yang pertama tadi, gitu. Jelas? Sampai dengan yang kelompok. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan yang saya perjelaskan. Silakan. Dari Pak Paul. Pastinya ada. Begini nggak ada. Kalau nggak ada sini. Salah begini. Ini 2, 3, 4. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan dari 2 soal itu? Jelas? Baik, waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan dimulai. Undang-undang yang terkait dengan advokat 18 tahun. Silakan baca undang-undangnya itu. Di situ pengertiannya, kemudian syarat-syaratnya, silakan baca. Maksimal nanti ya. Sama. Bagian sudah selesai, silakan dikirim di thread yang sudah saya tentukan tadi ya. Link yang kedua.
Waktu tinggal 2 menit. Sudah ya, sudah selesai? Baik. Sudah di-upload di drive saya? Ya. Sudah belum? Sudah belum? Kelompok 1 sudah selesai? Ya, sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 selesai? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Baik. Kalau sudah, saya upload. Nanti saya upload ya. Kita SPP. Silakan ke tempat yang bisa kita buat ekspresi kaki dan tangan. SPP dulu kita sebelum presentasi. Mungkin ya. Gak bisa ya? Boleh.
Wah. Saya contohkan ya, misal kami dia yang kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 sudah selesai, tinggal praktikkan. Kotaknya di GM ya. Ini. Oke sih. Satu jadi apa nih? Siap boleh. Oke, silakan. Untuk yang lainnya silakan didengarkan dari kelompok 1 presentasi. Silakan. Sudah bisa dimulai, Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Alvin Saifuddin Agus Romi bersama teman saya. Saya Rina Supriani, saya Sandiaga. Saya Renata. Di sini kami akan menganalisis peran tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kita semua tahu bahwa anggota kepolisian memiliki peran yang bermacam-macam, seperti ada yang mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri kita. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama,
Polri memiliki tugas dan wewenang pokok seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dua, menegakkan hukum, dan ketiga, memberikan perlindungan, pengalaman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain tugas dan wewenang pokok, ada juga tugas dan wewenang yang lainnya seperti selanjutnya yaitu tugas yang pertama, melaksanakan pengaturan penjagaan pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Wewenang yang pertama, menerima laporan atau pengaduan. Kedua, membantu menyelesaikan perselisihan
berita tentang penegakan hukum. Selanjutnya ada peran kepolisian dalam menangani respon cepat keadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LKPI, Dr. Edi Hasibuan mengatakan respon cepat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan rasa keadilan korban tragedi Kanjuruhan. Respon cepat itu adalah pencopotan Kapolres Malang AKBP Ferdi Hidayat dan memeriksa 28 anggota Polri, kata Edi dalam keterangan untuk Jakarta Senin malam. Kami mendukung tindakan tegas Kapolri yang telah mencopot Kapolres Malang AKBP Ferdi Hidayat atas tragedi yang menewaskan 125 orang di Kanjuruhan Malang. Selain itu, kata dia, tim Inspektorat Khusus yang dibentuk Kapolri juga sudah memeriksa 28 orang anggota Polri dalam perkara Selain itu, tim Inspektorat Khusus yang dibentuk Kapolri juga sudah memeriksa 28 orang anggota polisi dalam perkara pelanggaran positif. Sebagian dari mereka bahkan statusnya sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan masuk ke penyidikan, Edi meyakini bakal ada anggota Polri yang menjadi tersangka dalam peristiwa tragis ini. Tindakan cepat Kapolri ini untuk respon perintah Presiden Joko Widodo agar kasus ini cepat terungkap dan memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban, baik itu korban masyarakat dan juga anggota Polri yang tewas. Dia berharap Polri dapat mengungkap peristiwa ini dengan cepat dan siapa saja yang terindikasi lalai atau abai yang menyebabkan orang lain meninggal atau luka parah bakal diproses hukum yang berlaku. Menurutnya, setelah melewati gelar perkara, penyidik Polri bakal menjerat pihak yang terindikasi lalai atau abai hingga menyebabkan orang lain mati atau luka berat dengan pasal 359 dan 369 KUHP. Gimana dan tanggapan dari kelompok lain? Cukup ya? Silakan. Sekian presentasi kami tentang analisis peran kepolisian terhadap Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berita tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan Republik Indonesia telah menjamin keadilan dan kedamaiannya antara lain: yang pertama, melakukan sebuah penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peran hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Yang pertama yaitu peran hakim. Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal memutus suatu perkara, hakim mempunyai kebebasan. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian contoh juga dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu berita tentang hakim yang menerima suap di Jawa Timur. Hakim Pengadilan Negeri atau PN di Jawa Timur berinisial HGU dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim HGU mengakui telah menerima suap guna memenangkan peninjauan kembali DMA atas salah satu perkara pada saat terlapor menjadi sebagai hakim anggota DPN Taradal. Hakim HGU menawarkan diri untuk membantu mengurus perkara tersebut hingga tuntas serta menjanjikan kemenangan bagi pelapor dengan meminta sejumlah biaya operasional. Permohonan peninjauan kembali diputus dengan amat ditolak. Namun Hakim HGU menyampaikan putusan peninjauan kembali kepada pelapor bahwa permohonan peninjauan kembali diterima. Pelapor sempat mempertanyakan kepada Hakim HGU mengapa terdapat dua amal yang berbeda, hingga akhirnya ia melaporkan Hakim HGU ke KY karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di hadapan MKH, Hakim HGU mengakui memang telah menerima sejumlah uang dari berinteraksi dengan advokat sehingga terbukti melanggar KEPPH. Dalam forum pembelaan diri ini, Hakim HGU menghadirkan dua saksi, yaitu istri serta saudara angkat pelapor. Berdasarkan laporan, analisis, dan bukti-bukti pendukung, forum MKH sepakat memutus Hakim HGU terbukti melanggar angka 1/1.1, angka 2/2.1 ayat 1, angka 2/2.2 ayat 1, angka 5/1.3. Dalam kesepakatan itu, ia menyampaikan pembelaannya secara lisan dengan mengungkapkan pengakuan, penyesalan, dan permohonan maaf. Terdengar menangis, Hakim HGU juga berusaha meyakinkan majelis bahwa terlapor berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Baik.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran advokat dalam hukum. Yang pertama mengenai peran advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti polisi dan jaksa dengan keadaan tersangka atau terdakwa yang menang. Arti advokat secara umum dipahami sebagai seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak kewajiban seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku. Poin yang kedua mengenai tugas dan wewenang advokat. Secara mendasar, advokat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, bertugas untuk mewawancara calon klien. Yang kedua, mempersiapkan dan meneliti kasus klien. Yang ketiga, menulis catatan hukum dan mempersiapkan pembelaan tertulis atau lisan untuk kasus perdata. Selanjutnya, mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu. Yang kelima, mewakili klien di muka pengadilan. Yang keenam, menjawab pertanyaan publik. Yang ketujuh, menghadiri arbitrase. Yang kedelapan, bertanya pada saksi-saksi dan melakukan negosiasi dengan pihak lawan. Terakhir, bahwa kewenangan advokat sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari klien sesuai dengan apa yang terdapat atau tercantum dalam surat kuasa. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan pemberitaan berkaitan dengan lembaga penegakan hukum yang terkait dengan advokat. Yaitu Ketua PHDI NTB Masyarakat Salam Hotel pelapor siap adu bersih di pengadilan. Pemilik hotel pribadi Gede Gunanta pelapor Jerman Desardi adanya pengacara sekaligus ketua koalisi dan Hizbut-Tahrir Indonesia yaitu PHDI NTB yang ditetapkan sebagai tersangka kasus informasi transaksi elektronik atau ITE mengaku memiliki bukti dan argumen yang kuat untuk dipaparkan di pengadilan. Pernyataan yang dilontarkan Gunanta menyikapi pembelaan status pengacara terhadap Madesanti yang ditetapkan sebagai tersangka kepolisian karena terjerat kasus ITE yang melakukan pelarangan hotel miliknya di Facebook. Gunanta mengatakan akan dilakukan Madesanti tersebut dinilai telah merugikan dirinya dan usahanya, sebab informasi larang di Facebook tidak boleh dilakukan dan harus mengacu waktu dan ketentuan lembaga dalam sesuai ketentuan batas pelayanan kekayaan terhadap dalam. Yang mendapatkan kasus yang menjerat salah satu pengacara orang yang terlibat kasus suap hakim PT UN kemudian divonis 7 tahun penjara. Menurutnya seorang pengacara tidak tetap bisa masuk penjara jika melakukan hal melawan hukum. Jadi meskipun dia seorang pengacara tetapi dia melakukan pelanggaran tetap harus dihukum. Saya sejalan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Mereka sudah profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang akhirnya kita tahu bahwa sudah ditimpakan dan tersangka ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan berita tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa
Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaannya hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Dan yang terakhir, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kami akan menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama yaitu ada peran lembaga KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 1, KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam konteks ini yakni setiap orang atau korporasi yang memperkaya diri sendiri dengan tindakan melawan hukum. Pernyataan ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal yang sama, ayat kelima dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan pula KPK menggunakan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas yang kedua adalah tugas KPK. Tugas KPK diikuti dari Bab 2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terdapat 5 tugas utama yang dibebankan pada lembaga KPK. Yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, KPK juga bertugas sebagai koordinasi penyelidik dan penentuan tindakan pidana korupsi. Terus menetapkan sistem pelaporan dengan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang, serta meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Mantan Ketua DPR Setia Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek EKTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Hakim yakini Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
Fase 55 dari berita tersebut, KPK telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dari yang kami sampaikan, apa ada yang ditanyakan? Jika tidak, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya, dapat kita simpulkan bersama bahwa masing-masing penegak hukum itu memiliki peran yang berbeda ya. Semuanya itu membawa kepada bangsa Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Baik, kembali lagi kepada pemilih saya. Peran kepolisian nanti sudah kita jelaskan ya oleh kelompok yang pertama. Yang jelas, kepolisian Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pelayanan kepada masyarakat. Ini untuk tersedianya keamanan dalam undang-undang yang terkait dengan kepolisian nomor 2 tahun 2022 sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Untuk yang peran kepolisiannya ini melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan seterusnya ya. Sudah jelas tadi. Peran kejaksaan nomor 2. Ini ada 3 tugas. Yang pertama di bidang pidana, yang kedua di perdata dan PTUN, dan untuk yang ketiga itu di bidang ketertiban dan ketentraman hukum. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Kira jelas. Ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Kita lanjut di kelompok yang ketiga tentang hakim mengadili dalam peradilan. Ada berapa peradilan di Indonesia? 5. Peradilan umum, peradilan negeri, peradilan militer, agama, dan tata usaha negara. Itu di tingkat pusat, daerah, kabupaten, kota ada, kecuali yang PTUN. Ya. Baik, kita lanjut. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 sudah dicek tadi ya namanya. Ada kasus terkait dengan kehakiman secara MK, MA dan advokat sekarang. Advokat itu pengacara. Siapa di sini ada yang pengacara gimana? Pengacara klien itu dibela. Dibela sekian rupa ya. Kalau di pasarnya ya. Nah, ini ada kasus besar, pasti pengacaranya itu pintar. Tapi pengacara itu harus punya kode etik yang jangan sampai memutarbalikkan pasal itu. Jangan sampai. Tapi kalau di kalian ada yang kita sebagai pengacara, jangan memutarbalikkan pasal yang bahaya nanti. Ini dimensinya akan juga spiritualitas di akhirat nanti. Ya adil di Indonesia, di negara ya, tapi ada keadilan lagi yang lebih tinggi.
baik. Ini ketentuan tentang advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Di sana dijelaskan dengan full terkait dengan advokat. Selanjutnya ini menyangkut KPK, penegak hukum yang baru. Ini ada pergantian undang-undang dari yang awalnya 2004, kemudian 2004 benar. Nah, kemudian direvisi tahun 2019. Tapi tetap independen. Ya. Ini ada fungsinya koordinasi sampai dengan melakukan monitor. Itu tahun 2002 kan? Ya. Nomor 30 tahun 2002, kemudian diganti menjadi nomor 19 tahun 2019. Kesimpulan tadi ya. Dari semua komponen penegak hukum tersebut, walaupun menjalankan tugas yang berbeda, tapi semuanya sama untuk mewujudkan supaya Indonesia, supaya bangsa yang adil, tertib, dan damai dan sejahtera rakyat. Ini harus didukung oleh peran masyarakat. Ya. Ini ada kuis dari kelompok. Silakan dikasih. Kuis. Sudah bisa tuh. Sudah bisa? Biasa? Silakan dikerjakan. Iya ya, bisnis. Pokoknya ini sampai 20 tahun. Utang. Saya pantau. Bisa belum? Sudah. Boleh bisa. Satu kelompok satu saja. Ya. Ini kodenya 17, dari itu satu silakan. Baik, sudah ya. Baik. Ada rolean dari kelompok 5 kelompok ini. Kelompok 1 2.400. Kelompok 2 2.450. Kelompok 3 2.300. Kelompok 4 oh gitu 2.100 ini.
kesimpulan dari kelompok 1 dari tempat kesiapan. Silakan salah satu saja. Dari hasil daripada pembahasan kita di 5 kelompok ini tadi bersama pembahasan pemantapan kita. Silakan. Ini silakan. Ya, bisa disimpulkan bahwa dari pertemuan kali ini yaitu semua penegak hukum itu ada kayak apa sangkut pautnya. Jadi semua lima komunitas itu saling menjadi satu sama lain supaya terjadi keadilan sejatinya di Indonesia dan menjaga keutuhan dan negara Indonesia. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya sesuai dengan yang awal tadi. Semuanya membawa HP ya? Setelah kita tes individu, setelah tes kelompok kita tes individu. Silakan diakses di sini. Yang jauh bisa bukan untuk bisa di zoom ya. Kalau kameranya bagus juga. Ada yang kita masuk? Nggak ada paketan? Nggak ada. Waktu 10 menit. Ini beberapa soal yang ada di kuis latihan. Sudah selesai? Belum. Kesulitan masuknya Mas dari konfirmasi. Baik, sudah selesai ya? Ya, oke. Silakan disiapkan Mas. Dari pembahasan ini kita sudah membahas peran dari para penegak hukum dan mengulas beberapa berita yang sudah kita analisis tadi. Mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal, yang masih belum tersampaikan pada presentasi. Tidak ada? Untuk kita cukupkan pertemuan di saya. Oke, saya berpesan sebelum kita mengakhiri jaga kesehatannya. Ini musim mancanegara, ya, ada lagi yang tidak mampu. Kita sebagai teman perlu waspada juga ya. Kemudian belajar di rumah perlu ditingkatkan, tidak hanya di sekolah saja ya. Sholatnya, ibadahnya, membantu orang tuanya, sopan santunnya, sebagai warga negara yang baik, sebagai orang timur, kita wajib untuk menjunjung adab ketimuran, menjalankan perintah yang dijalankan oleh yang diperintahkan oleh Tuhan. Penting untuk kita terus berbaik, memperbaiki diri yang sudah baik ini. Ya, jelas? Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada? Kalau gitu silakan. Ini salah satu tadi laki-laki, sekarang cewek. Silakan.
Ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.